Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami di sini dari kelompok 5 dengan kelas Sistem Pendingin dan Kriogenika dengan dosen pengampu Arifin STMT, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Mesin, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari studi kami, yaitu analisa kinerja kondensor pada sistem pendingin water chiller kapasitas 300 ton refrigeran. Di sini ada saya sendiri, Rika Sasi, lalu ada Setio Laksono, lalu ada Yogi Taufikur Rahman, lalu ada Dandi Aligra Saputra. Di sini ada pembahasan, yaitu pendahuluan dulu, lalu teori-teori, lalu metodologi penelitian yang diambil, lalu hasil dan pembahasan, lalu kesimpulan. Pendahuluannya yaitu kondensor adalah salah satu alat penukar panas yang sering digunakan di sektor industri, pembangkit listrik PLTU ataupun PLTA, dan lain-lain. Atau jika dilihat fungsi bagaimana terdiri dari bagian pipa yang digunakan untuk mengubah uap dari zat cair, dan kondensor dapat juga diartikan sebagai penukar kalor atau panas yang berfungsi untuk mengkondensasikan fluida atau mendinginkan fluida. Pada penggunaannya, kondensor diletakkan di ruangan yang sedang didinginkan supaya panas yang keluar saat pengoperasian dapat dibuang keluar sehingga tidak mengganggu proses pendinginan. Kondensor sangat berpengaruh dalam industri pembangkit listrik terhadap seluruh keberhasilan rangkaian dari prosesnya, karena kegagalan operasi pada peralatan ini akan mengakibatkan kegagalan mekanika maupun kegagalan operasional yang sehingga menyebabkan berhenti unit operasi gitu. Lalu di samping itu, PLTA juga proses pertukaran panas penting gitu dalam rangka konversi energi ke proses persyaratan keamanan dan perlindungan terhadap lingkungan. Maka kondensor dituntut untuk memiliki kinerja yang baik untuk memperoleh hasil yang baik juga. Lanjutkan. Lalu ada tujuan dari penelitiannya, yaitu untuk memperoleh hasil perhitungan sistem kinerja kondensor dengan mengetahui laju aliran air dan temperatur masuk maupun keluar yang terdapat pada kondensor. Yaitu yang kedua, mendapatkan nilai efektivitas dalam kondensor pada water chiller kapasitas 300 tera di PLTA Jatiluhur dengan menggunakan metode log mean temperature difference dan metode effectiveness number of transfer unit. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini ada dasar teori. Yang pertama itu tentang sistem termodinamika. Termodinamika didefinisikan sebagai ilmu mengenai energi. Energi sendiri dapat dipandang sebagai kemampuan melakukan perubahan. Termodinamika berasal dari bahasa Yunani. Terme yang berarti panas dan dinamis yang berarti tenaga. Secara deskriptif diartikan sebagai usaha untuk mengubah panas menjadi tenaga. Selanjutnya di sini water chiller dapat dilihat pada gambar 1, siklus chiller kondensor. Chiller dapat dibuat dengan prinsip siklus refrigeran kompresi uap. Prinsip ini sama dengan sistem refrigerasi AC, hanya saja pertukaran kalor pada sistem di penarikan kalor heat exchanger di sini mungkin berupa pipa yang di dalamnya terdapat pipa mengalirkan refrigeran dan pipa kedua mengalirkan air, sehingga terjadilah perpindahan kalor. Selanjutnya di sini ada kondensor.
Kondensor adalah peralatan yang berfungsi untuk mengubah uap menjadi air. Prinsip kerja kondensor, proses perubahannya dilakukan dengan cara mengalirkan uap ke dalam suatu ruangan yang berisi pipa-pipa atau tubes. Uap mengalir dari luar pipa-pipa cell side, sedangkan air sebagai pendingin mengalir di dalam pipa-pipa tube sides. Kondensor seperti ini disebut kondensor tipe surface atau permukaan. Kebutuhan air untuk pendingin di kondensor sangat besar, sehingga dalam perencanaan biasanya sudah diperhitungkan. Air pendingin diambil dari sumber yang cukup persediaannya, yaitu dari danau, sungai, atau laut. Posisi kondensor umumnya terletak di bawah turbin, sehingga memudahkan aliran uap keluar turbin untuk masuk kondensor karena gravitasi. Di sini dapat dilihat gambar prinsip kerja kondensor pada gambar 2. Selanjutnya itu ada alat penukar kalor. Alat penukar kalor merupakan suatu peralatan yang digunakan untuk memindahkan sejumlah energi dalam bentuk panas dari satu fluida ke fluida yang lain. Perpindahan panas tersebut terjadi dari suatu fluida yang suhunya lebih tinggi ke fluida yang suhunya lebih rendah. Alat ini bisa digunakan pada berbagai bidang industri sebagai pendingin atau merubah fasa suatu fluida. Pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) sering menggunakan alat penukar kalor, terutama diaplikasikan untuk pembangkit uap, kondensor, dan menara pendingin. Ada dua jenis dari alat penukar kalor, yaitu penukar kalor kontak langsung dan tidak langsung. Tipe pipa dan kekosongan salian tube merupakan alat penukar kalor tipe kontak tidak langsung dan paling sering digunakan untuk dunia industri. Pada dasarnya, penukar kalor jenis salian tube terdiri dari berkas pipa tube yang ditutupi oleh silinder cangkang sel. Ujung-ujung pipa dipasang tube sheet yang memisahkan sisi sel cairan pipa atau tube. Baffle merupakan bagian yang terdapat di dalam sel yang berfungsi untuk mendukung kekuatan dari segi kekakuan dan mencegah pipa mengalami perubahan bentuk akibat getaran yang disebabkan oleh aliran fluida. Bevel memiliki fungsi utama, yaitu untuk mengarahkan aliran fluida ke pipa secara merata yang mendapatkan efisiensi perpindahan panas yang besar. Selanjutnya di sini ada penjelasan mengenai alat penukar kalor aliran silang atau cross flow. Alat penukar kalor tipe aliran berlawanan memiliki arah aliran yang saling tegak lurus atau bersilangan. Secara termodinamik, tipe ini memiliki efisiensi perpindahan panas yang lebih rendah daripada counterflow. Dapat dilihat profil temperatur alat penukar kalor pada gambar 3. Selanjutnya ada perpindahan panas. Panas adalah suatu bentuk energi yang dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain, tetapi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan sama sekali. Dalam suatu proses, panas mengakibatkan terjadinya kenaikan suhu suatu zat atau perubahan tekanan, reaksi kimia, dan kelistrikan. Selanjutnya di sini ada mekanisme perpindahan panas gabungan. Dalam praktek, biasanya pada peralatan mesin seperti penukar kalor, di mana panas berpindah secara bertahap yang dihubungkan secara seri, dan kadang-kadang tiap tahap tergantung dua mekanisme berpindah panas secara paralel. Secara umum, perpindahan panas energi sebagai panas dapat berlangsung secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Pada alat penukar kalor, heat exchanger, perpindahan panas berlangsung secara konduksi dan konveksi. Pada alat penukar kalor, keseimbangan energi harus terjadi, yaitu panas yang dilepaskan dari fluida panas sama dengan yang diterima oleh fluida dingin. Menurut prinsip kesetimbangan energi, ada persamaan yang menghitung perpindahan kalor, yaitu Q sama dengan Qc sama dengan Q. Dapat dilihat pada persamaan berikut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, izin melanjutkan. Lanjut di koefisien perpindahan panas menurut. Koefisien perpindahan panas keseluruhan merupakan fungsi dari geometri aliran, sifat-sifat fluida, dan komposisi bahan alat penukar kalor.
Perbedaan temperatur rata-rata antara fluida secara umum merupakan fungsi dari sifat fluida dan juga aliran geometri, sehingga alat menukar kalor memerlukan pertimbangan masing-masing faktor. Koefisien perpindahan panas menyeluruh didasarkan pada luasan permukaan dalam tabung, dihitung pada persamaan berikut ini, di mana U sama dengan 1 per HI plus 1 per HO. Terus lalu ada HI, di mana Q dikali AI dikali delta T. Lalu HO sama dengan 1 per AO dikali delta T. Next. Nah, lalu ada pendekatan log mean temperature difference atau delta TLMTD. Di mana di sini menggunakan persamaan Q sama dengan U dikali A dikali delta TM, di mana U ini adalah koefisien perpindahan panas menyeluruh dengan satuan watt per meter kuadrat derajat Celcius, lalu A yaitu luas bidang perpindahan panas dengan satuan meter kuadrat, lalu delta TM di mana ini beda temperatur rata-rata menyeluruh dalam satuan derajat Celcius. Next. Nah, besar nilai LMTD atau perbedaan temperatur rata-rata logaritma bergantung pada jenis alat penukar kalor yang digunakan, di mana pada dasarnya dibagi menjadi 3 berdasarkan arah alirannya, yaitu parallel flow, searah, atau lalu ada counter flow, dan multipass and cross flow atau cell and tube. Nah, untuk persamaannya ini dapat dilihat ada gambar berikut. Next. Nah, lalu ada analisis penukar kalor dengan metode NTU efektivitas. Pendekatan LMTD dengan penukar kalor berguna bila suhu masuk dan suhu keluar dapat ditentukan dengan mudah, sehingga LMTD dapat dengan mudah dihitung. Selanjutnya, aliran kalor, luas permukaan, dan koefisien perpindahan kalor menyeluruh dapat ditentukan. Bila kita menentukan temperatur masuk atau temperatur keluar, analisis akan melibatkan prosedur literasi karena LMTD itu sesuai dengan fungsi logaritma. Jadi analisis akan lebih mudah dilaksanakan dengan menggunakan metode yang berdasarkan atas efektivitas penggunaan kalor dalam memindahkan kalor tertentu. Untuk mendefinisikan efektivitas suatu penukar kalor, laju perpindahan kalor maksimum yang mungkin terjadi, Qmax untuk penukar kalor itu harus ditentukan terlebih dahulu. Nah, di sini ada analisis penukar kalor dengan metode NTU efektivitas. Nah, untuk menentukan laju perpindahan kalor maksimum pada suatu kalor, pertama-tama harus dipahami terlebih dahulu bahwa nilai maksimum atau akan didapat bila salah satu fluida mengalami perubahan temperatur sebesar temperatur maksimum yang terdapat pada penukar kalor tersebut, yaitu selisih antara temperatur masuk fluida panas dan fluida dingin. Nah, di sini ada persamaannya, yaitu Qmax sama dengan M.H dikali CPH dan kurung TH in dikurang TC in, sehingga C sama dengan C min per Cmax, di mana C min adalah harga yang paling kecil di antara besaran M.H kali CPH atau M.C kali CPC. Next. Nah, ini masih di pembahasan analisis penukar kalor dengan metode NTU efektivitas. Nah, untuk menentukan ini secara umum bisa dinyatakan dalam persamaan berikut. Epsilon sama dengan Q per Qmax. Sedangkan untuk NTU merupakan parameter yang tidak berdimensi secara luas, sehingga dalam analisis suatu penukar kalor bilangan ini didefinisikan seperti persamaan yang tadi sebelumnya saya sebutkan. Next. Nah, lalu ada metodologi penelitian. Dimulai dari yang pertama itu lalu lanjut ke studi literatur, lalu yang kedua ada peralatan water chiller, lanjut ke pengambilan data, hasil pengujian pada kinerja kondensor sistem pendingin water chiller, lalu melakukan pengukuran parameter daya, temperatur, tekanan, laju aliran massa, lalu ada pengolahan data, lanjut menghitung laju perpindahan panas, koefisien perpindahan panas menyeluruh, logaritma mean temperature difference, lalu lanjut ke perhitungan kinerja. Jika belum sesuai maka
kembali ke perhitungan yang sebelumnya. Jika sesuai, lanjut ke hasil perhitungan laju perpindahan panas, lalu koefisien perpindahan panas menyeluruh, lalu ada logaritma temperatur different, lalu ada NTU efektivitas, lanjut ke kesimpulan dan selesai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, akan saya lanjutkan. Jadi di sini masuk ke hasil dan pembahasan. Jadi di sini ada data-data spesifikasi dan data aktual pada kondensor dilihat dari tabel 1. Jadi spesifikasi kondensor, lalu tabel 2 data aktual kondensor pada tanggal 16 September 2016 di waktu setengah 10, jam 11 dan jam 1 siang. Bisa lanjutkan. Uh, Lalu ini ada tabel 3 yaitu data refrigeran sama cooling water yang masuk dan keluar kondensor. Jadi di sini ada refrigerannya 1 R134A dan cooling water. Nah, dari sini eh, tekanan masuk, tekanan keluar, lalu termasuk temperatur masuk dan temperatur keluar. Lalu ada tabel 4, jadi ini data entalpi dan temperatur yang masuk dan keluar kondensor. Didapat dari melihat pH ya. Diagram refrigeran 134A. Nah, dari sini 134A tekanannya megapascal, jadi tekanan masuk, tekanan keluar, temperatur masuk dan temperatur keluar. Boleh dilanjutkan? Nah, di sini hasil perhitungan manual rata-rata perpindahan panas. Jadi Q cooling water dengan rumus M dot CW dikali CP CW dikali dalam kurung T TCW yang out lalu TCW yang in. Didapat hasil 474,681 kW. Jadi karena Q kondensor sama dengan Q cooling water, maka mencari M dot dengan pesan berikut. Jadi M dot H hot sama dengan Q per H1 yang in lalu H2 yang out. Didapat hasil perhitungan bahwasannya 2,85 kg per second. Jadi dari hasil perhitungan manual menuju perpindahan panas ini data ke-1 sampai ke-3 dapat dilihat pada gambar 6. Nah, Udah kan? baik. Di sini hasil perhitungan manual dari rata-rata perpindahan panas. Di sini Q cooling water dengan rumus M dot CW dikali CP CW dikali dalam kurung TC yang keluar dikurang TCW yang masuk. 56,78 dikali 4,18 kilojoule per kilogram derajat Celcius. Kilogram per kilojoule per kilogram. Dalam kurung 26,5 derajat Celcius dikurang 24,5 derajat Celcius. Didapat 478,681 kilowatt. Di sini karena Q kondensornya sama dengan Q cooling water, maka tinggal mencari M dot dengan persamaan berikut. Jadi M dot H. Jadi Q sama dengan H1 yang masuk dikurang H2 yang keluar. Didapat 2,85 kilogram per second. Jadi dari hasil perhitungan manual laju perpindahan panas aktual pada data ke-1 sampai data ke-3 didapat pada gambar 6. Jadi dari data gambar 6 ini temperatur cooling water masuk dan keluar kondensor bernilai sama dan menggunakan spesifikasi desain untuk laju aliran cooling water. Jadi sehingga hasil perhitungan dari data ke-1 sampai 2 menghasilkan perpindahan panas aktual yang sebesar 474,681 kW. Sementara itu pada data ketiga dari perpindahan panas aktual sebesar
569,62 kilowatt. Jadi di mana terjadi perbedaan suhu yang jauh lebih besar dari data ke satu dan kedua. Lanjutkan. Jadi di mana dari perhitungan terdapat faktor koreksi. Jadi karena desain kondensor sel 2 dan tube 2 ini tupas sehingga menggunakan ada silang atau dengan cross. Jadi dengan menghitung faktor koreksi terlebih dahulu dengan persamaan 2,21 sampai 2,2 sebagai berikut. Jadi R ini faktor koreksi di mana terdapat eh, hasil dari R ini 0,3 dan P ini 0,6. Jadi sehingga faktor koreksi dapat diketahui dengan melihat gambar. Didapat F 0,95 perhitungan faktor koreksi aktual dapat dilihat dari perhitungan di atas sebagai berikut. Di bawah. Bisa dilanjutkan? Jadi ini terdapat beda temperatur rata-rata logaritma jadi LMTD. Terdapat di gambar 8 jadi perbedaan rata-rata untuk aliran cross flow. Jadi koefisien perpindahan panas menyeluruh dapat diketahui dengan menggunakan persamaan 2,18 sampai 2,2. Untuk mendapatkan nilai ini, jadi kita harus menghitung luas permukaan perpindahan terlebih dahulu sehingga dapatkan hasil perhitungan sebagai berikut. Terdapat di gambar 9. Jadi grafik perpindahan panas menyeluruh. Bisa dilanjutkan? Jadi analisis efektivitas. Jadi efektivitas suatu alat penukar kalori ini dapat dibandingkan dengan antara laju perpindahan kalori aktual sama eh, laju perpindahan kalori maksimum yang mungkin terjadi. Jadi sebelum menentukan besar aktivitas, jadi kita terlebih dahulu mencari perpindahan kalori maksimum. Jadi efektivitas ini dapat ditentukan dari persamaan 2,22 sampai 2,31. Nah, di sebelah kiri dengan luas permukaan in sama luas permukaan out AI dan AO. Jadi perhitungan HI-nya, HO, lalu Kimax-nya maksimal dengan rumus yang di sebelah kanan MDCW, CPCW dalam kurung TH in, TC in. Jadi didapat eh, persamaan dengan hasil 712,02 kilogram kilojoule per second. Terus dari nilai epsilon ini lalu C sama dengan 0,50. Lanjutkan. Eh, jadi dari hasil perhitungan data ke satu, jadi ini keefektifas sel and tube terhitung sebesar 0,67. Jadi sehingga untuk mengetahui efektivitas pada sel and tube yang mendekati satu dapat dilihat dari grafik di bawah ini. Grafik efektivitas dan tekanan kondensor. Jadi berdasarkan gambar 10, grafik efektivitas dan tekanan kondensor di atas diketahui bahwa efektivitas terbesar atau mendekati nilai satu terjadi pada data ketiga. Jadi di mana data aktual mendekati nilai Kimax, semakin kecil perbedaan nilai aktual dan Kimax, maka semakin besar juga nilai efektivitas yang dihasilkan. Jadi sehingga hal ini menyatakan bahwa tekanan kondensor bukan penyebab utama dari efektivitas dari kondensor itu sendiri. Jadi di mana salah satu penyebabnya naik turunnya tekanan itu pada proses kondensasi uap dan air. Semakin cepat suatu kondensor melakukan proses kondensasi yang merubah uap menjadi air, maka tekanan kondensor semakin tinggi. Lanjutkan. Jadi ini analisis efektivitas. Jadi efektivitas dan NTU. Jadi hubungan NTU dan efektivitas. Jadi NTU ini kan number of transfer unit. Jadi dapat ditentukan dengan melihat grafik gambar 11 sehingga dapat dibuktikan semakin besar nilai NTU, maka semakin besar nilai efektivitas yang dihasilkan. Nah, jadi bisa dilanjut oleh teman saya. Nah, itulah dari hasilnya. Lalu berikut kesimpulannya di mana
yang didapat efektivitas dan laju perpindahannya yaitu cukup baik. Kenapa disebut cukup baik? Yaitu ya ada satu, karena tekanan kondensornya dites di jam 9.30, 11, dan 11.10. Diketahui tekanan kondensor yang paling optimalnya yaitu di jam 13.10 senilai 0,632 megapascal. Hal ini dikarenakan dari perhitungan Qmax, yang mana perbedaan selisih dari temperatur uap refrigeran dan temperatur masuk cooling water yang lebih besar dibandingkan dengan data pertama maupun kedua, sehingga efektivitasnya yaitu 0,8 atau 80%. Lalu yang kedua, laju perpindahan panas pada kondensornya dipengaruhi oleh tekanan kondensor dan perbedaan selisih suhu rata-rata antara masuk dan keluar dari uap refrigeran maupun cooling water. Dari perhitungan data aktual kondensor diketahui bahwa semakin tinggi tekanan kondensor, maka lajunya panasnya semakin meningkat. Dari ketiga data yang dihitung secara manual, nilai rata-rata efektivitas kondensor aktualnya yaitu 0,72% atau 72% menunjukkan bahwa kondensor masih dalam keadaan normal. Baik, cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik.